Saya akan mengusahakan supaya kalau pagi setiap minggu pertama kita adakan kebaktian penginjilan. Jadi memang biarpun tidak kebaktian penginjilan di gereja ini tetap banyak injil ya. Tapi kalau kebaktian penginjilan khusus seluruhnya penginjilan. Jadi saya sebetulnya mengharapkan setiap minggu pertama pagi saudara ajak orang untuk datang ke tempat ini, orang baru gitu ya. Karena kalau menginjili orang lama terus, yang menginjili orang lama itu tetap berguna karena selalu akan ada lalang di antara gandum dan kita tidak tahu mana lalangnya. Jadi ya saya tetap nginjil, cuma tujuannya itu ajak orang luar kalau bisa supaya bisa menambah jumlah jemaat. Jemaatnya ini merotol ya, 2 pergi ke Jakarta sekolah di sana, lalu ada saya tidak ingat siapa saja, tul. Dan gereja sekecil ini kelihatan kepotong satu orang, efeknya kelihatan menyolok ya. Seperti minggu lalu tuh yang datang sore cuma berapa? 10 atau berapa? Cuma 11 atau 10 atau sangat-sangat sedikit. Jadi kita perlu nambah orang supaya tidak terlalu sedikit orang yang mendengar Injil. Saudara, kita akan membaca Lukas pasal 13 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah kami pintu.' Dan dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Saudara, saya senang dengan orang yang tanya. Kalau ada tanya jawab lalu tidak ada yang tanya, bagi saya menjeng. Oh, saya belum doa. Kita doa dulu. Mari kita doa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kembali pada saat ini kami mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari sebagian firman. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, dan khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata supaya apa yang dia sampaikan sungguh itu adalah kehendak Tuhan, bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa pekerjaan Roh-Mu semua akan sia-sia. Kami berdoa untuk semua kami yang mendengar. Berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir. Berikan terang supaya kami mengerti. Dan Tuhan telah mengerti, berikan kami ketundukan. Tunduk pada kebenaran firman. Dan khusus sekali kalau ada orang-orang yang belum sungguh-sungguh percaya, kami sama sekali tidak ingin siapapun di sini masuk ke neraka. Tolong Tuhan supaya mereka bisa mendengar, bisa mengerti, dan bisa percaya oleh anugerah-Mu, sehingga mereka diselamatkan. Bagi orang-orang yang sudah percaya, biar mereka diteguhkan dan bisa menggunakan bahan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Kami sadar bahwa dimanapun firman atau Injil disampaikan ataupun diterima, setan pasti bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua kami,
mengambil godaan dan tantang dalam bentuk apapun, supaya apapun yang setan lakukan, bila firman bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Juga listrik dan semua peralatan tolong Tuhan jaga, supaya semua berjalan baik dan terpanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya sering adakan acara tanya jawab ya. Setiap misalnya KKL, seminar, lalu bahkan dalam PA, dalam GSM. Kalau kebaktian enggak ya. Saya kira kebaktian diadakan tanya jawab itu enggak cocok liturginya ya. Dan saya tidak senang kalau ada acara tanya jawab lalu enggak ada yang tanya. Mencurigakan kalau enggak ada yang tanya. Ngerti semua atau enggak ngerti semua, atau nggak niat tahu, itu biasanya. Cuma saudara, ada juga orang yang kalau tanya, ngajukan pertanyaan yang nggak ada gunanya. Bagus saudara ingin tahu, tapi kalau saudara ingin tahu sesuatu yang sama sekali tidak ada gunanya, maka itu buat apa? Seperti ada satu orang pernah tanya kepada bapak gereja yang namanya Agustinus ya, sebelum Tuhan itu ciptakan langit, bumi dan sebagainya pada Kejadian 1, apa yang dia lakukan? Ini pertanyaan apa gunanya saudara? Ya, sebelum Kejadian 1 Tuhan kerjanya apa? Agustinus jawab, dia menciptakan neraka untuk orang-orang yang suka ingin tahu. Ini memang ya, banyak orang tanya-tanya seperti itu. Dan lagi-lagi paling menjengkelkan kalau pertanyaannya pakai andai kata. Itu kebanyakan ya, pertanyaan pakai andai kata itu tidak bisa dijawab kan? Andai kata Adam tidak dosa, apa yang terjadi? Saya nggak tahu. Barangkali Kain Abelnya berdosa, nanti tidak ngerti saya. Mana bisa tahu saudara, andai kata begini, andai kata begitu. Ngomong kosong saya. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh itu sangat banyak yang tidak ada gunanya saya. Kira-kira manusia itu cuma ada di sini atau ada di planet lain? Nah, saya tanya begitu, saya sudah tahu dari mana. Ya, Alkitab jelas tidak bicara apapun tentang hal itu tuh pasti. Jadi bisa ada, bisa tidak. Tapi itu tidak ada urusannya dengan kita. Memang kalau lihat film-film dokumenter di TV dan sebagainya ya, yang berkenaan dengan UFO, itu rasa-rasanya buktinya terlalu kuat bahwa ada memang orang-orang dari ruang angkasa, entah dari mana, yang datang ke bumi. Bukti bahwa ada pesawatnya dan sebagainya, ada foto-foto yang sudah diteliti bahwa itu memang asli, bukan rekayasa. Itu rasanya kuat sekali. Tapi apa sih gunanya untuk kita tahu di sana ada orang lain atau tidak, ada makhluk lain atau tidak? Saya gak ngurus ada atau tidak ada, bukan urusan kita. Nah saudara, hari ini kita juga pertama-tama membahas ya, ada orang yang tanyanya kepada Yesus, tapi ini pertanyaan yang sebetulnya sia-sia. Ayat 23 ya. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saudara, apa gunanya untuk tahu sedikit atau banyak? Ini pro kontra dalam dunia Kristen ya. Bahkan jangan kata dunia Kristen, dalam dunia reform, pro kontra. Sedikit atau banyak, minoritas atau mayoritas yang diselamatkan. Mengapa kok orang reform dalam hal ini pro kontra? Karena saudara, dalam urusan kerajaan 1000 tahun, orang reform terpecah dalam 2 kelompok. Karena Calvin sendiri tidak punya pandangan dalam hal itu. Pandangan tentang kerajaan 1000 tahun itu kan ada 3 tuh ya. Premillennialism ya. Ini terbagi 2 lagi, historic pre dan dispensationalist pre.
dispensational spirit ini yang percaya rapture itu ya. Nanti Tuhan datang di awan-awan, orang-orang percaya diangkat semua, ngumpul semua, yang tidak percaya tetap tinggal. Nanti dia datang lagi bersama orang kudusnya sampai di bumi, mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Yang paling populer itu adalah pandangan itu. Boleh katakan hampir semua karismatik, setahu saya cuma kecuali MDC, masa depan cerah, itu pandangannya lain dalam hal itu. Tapi setahu saya semua karismatik ambil pandangan dispensational spirit. Bahkan orang-orang Protestan sebagian, seperti Krisnaran 3 itu ya, itu kan dispensasionalis ya, sekolah teologi yang di Jogja dan ada banyak cabangnya di tempat-tempat lain. Itu juga pandangannya itu. Pandangan itu paling populer, tapi menurut saya paling salah. Lalu setelah itu ada pandangan post-millennialism. Post-millennialism itu kerajaan 1000 tahunnya ada dulu, baru Yesus datang. Ya kalau tadi Yesus datang dulu, baru kerajaan 1000 tahun. Nah post itu kan setelahnya, kalau sebelumnya gitu ya. Jadi 1000 tahun dulu, baru Yesus datang. Nah, banyak orang Reform menganut pandangan ini. Tokoh-tokoh yang hebat-hebat ya, Warfield, Charles Hodge, Warren Bednar, saya tidak tahu siapa lagi, tapi pokoknya banyak, jauh lebih banyak tokoh-tokoh besar. Tapi lalu ada pandangan keempat atau pandangan ketiga ya, kalau dua yang pertama dijadikan satu, amillennialism. Dan amillennialism ini kontras sekali dengan post-millennialism. Post kerajaan 1000 tahun datang dulu, baru Yesus datang. Dan dalam kerajaan 1000 tahun ini, jutaan, ratusan juta, miliaran orang akan bertobat. Jadi orang yang post ini pandangannya positif sekali. Dunia ini akan membaik. Tetapi kenyataannya gak cocok belas menurut saya. Ya, dunia ini memburuk, membaik. Dan dia bilang membaik, nanti ada banyak orang bertobat. Dan itu menyebabkan mereka berpikir yang diselamatkan itu akan jauh lebih banyak dari yang tidak diselamatkan. Karena nanti miliaran yang bertobat. Milenialisme sebaliknya. Ini pandangan pesimis. Tapi memang pesimisnya ngelihat ayat sudah. Bukan ngomong orangnya, perasaannya tok, artinya sifatnya pesimis, bukan. Karena ngelihat ayat. Dan mereka berkata, dunia ini memburuk. Antikris datang, makin lama makin sedikit orang Kristen yang sungguh-sungguh. Banyak yang disesatkan. Itu jelas, ayatnya sangat banyak. Apalagi Antikris itu datang, melakukan banyak mujizat, melakukan penganiayaan habis-habisan. Wah, orang Kristen murtad tak banyak-banyaknya. Ya, tentu saja yang murtad orang Kristen KTP. Dan yang sisa itu hanya sangat sedikit. Saya termasuk yang pilih amil. Jadi saya percaya masuk surga itu nanti jauh lebih sedikit dari masuk neraka. Tapi itu bukan persoalannya sebetulnya. Apa gunanya kita tahu sih? Sebetulnya tidak ada urusannya. Ya. Ada lagi orang yang berkata bahwa yang masuk surga itu lebih banyak, karena mereka percaya bahwa bayi mati itu masuk surga. Dan mereka berkata bayi mati itu jumlahnya luar biasa banyak. Jadi yang gugur dan sebagainya itu kan termasuk bayi. Di hadapan Tuhan sudah orang. Nah kalau itu masuk surga semua itu, wah banyak. Ya tentu dia tidak jadi bayi di surga, tidak tahu jadi umur berapa. Nah ini pertanyaan lain yang sia-sia. Nanti kita masuk surga jadi orang-orang umur berapa? Kalau saudara mati masuk bayi, nah di sana jadi bayi kan lucu. Lebih lucu lagi kalau saudara mati umur 120. Oh, reot semua, ompong, kisut, kabel, di sana jadi orang juga model seperti itu lah, banyol. Lah kita jadi umur berapa? Semua jadi sweet 17 forever, begitu. Lah tentu tidak tahu juga, pertanyaan itu tidak pernah ada jawabannya dalam Alkitab kok. Dan tidak perlu tahu. Saudara, orang ini berikan pertanyaan yang sia-sia sebetulnya ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Pertama, pertanyaan di latar belakangi. Jadi apa sebabnya kok bisa tanya itu ya?
Latar belakangnya adalah salah satu dari dua hal di bawah ini. Pertama, hanya sedikit orang yang ikut Yesus. Karena kalau kita ikut di sini terlalu sedikit ini, sebetulnya juga tidak terlalu perlu kecil hati. Yesus lahir 3,5 tahun. Bayangkan saudara, khotbahnya dia itu sempurna. Sehebat-hebatnya saya khotbah atau siapapun khotbah, dibandingkan Yesus yang ngajar, kita sudah sama sekali tidak ada apa-apanya. Dalam hal pemberitaan firman, top. Dia penuh Roh Kudus senantiasa. Dalam firman-Nya selalu ada pengurapan full. Tidak bisa ditanding oleh siapapun. Lalu kehidupannya suci murni. Ini dibandingkan seadanya pengkhotbah, saudara. Pengkhotbah itu bisa cuma ngomong do as I say. Lakukan seperti yang aku katakan. Pengkhotbah mana berani mengatakan do as I do? Lakukan seperti yang aku lakukan. Mungkin cuma pengkhotbah yang munafik. Kalau saya tidak pernah bisa berkata demikian. Memang pada waktu pengkhotbah, dia sendiri harusnya berusaha melakukan. Tapi dia namanya orang. Nonsense kalau dia bisa melakukan semua yang dia khotbahkan. Saudara, adalah salah ya kalau saudara melihat seorang pendeta khotbah dan saudara tahu dia sendiri belum melakukan. Lalu saudara kritik, saya yang cuma ngomong, dia tidak lakukan. Misalnya saya ngajar sabar gitu ya. Pak Budi Dewi gak sabar loh kok. Ngajar orang susah sabar. Loh, jadi kesimpulannya pengkhotbah hanya boleh mengajar apa yang dia sudah lakukan. Kalau memang itu kesimpulannya, sedikit sekali dari firman Tuhan saya boleh ajarkan Tuhan. Bersukacita senantiasa, saya gak bisa saudara. Saya sering ngamuk, saya sering susah, sering sumpah. Mengucap syukuran dalam segala keadaan. Pengkhotbah mana yang dua ini bisa? Kasihlah musuhmu, ditempelin kanan berikan kiri. Nah, saya belum ditempelin, tak tempelin di sini tangannya dia sudah kiri. Sambar duluan sebelum saya keduluan. Kalau enggak, kena langsung balas. Tapi karena saya seperti itu, haruskah saya ngajar, nek ditempelin balasan. Tidak jadi lucu lah, jadi tidak firman, tidak alkitabiah. Saudara, firman Tuhan yang tidak bisa dilakukan banyak. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Siapa yang bisa? Pengkhotbah mana yang bisa? Saya mau tahu. Kalau pengkhotbah mau lakukan itu, dia boleh triliuner, dia bangkrut. Keadaannya orang miskin, tuh mengasihi sesama harus sama. Aku makan restoran, orang miskin tak ajak, tak direct restoran, tidak bangkrut ya apa sudah? Baru kemarin lihat film tentang Ethiopia, film dokumenter. Negara itu melarat luar biasa. Dan apalagi pemanasan global. Orang-orang berkata, dulu masih banyak hujan, rumput banyak di sini. Untuk ternak kami banyak. Sekarang tidak ada hujan, kering. Buat peternak mereka berantakan, mereka kurus kering. Bilang kepada dunia luar, dia ngomong sama orang yang film. Bagi mereka, pemanasan global efeknya masih nanti. Bagi kami sekarang, anak-anak kecil yang kategorikan sangat kekurangan gizi, itu banyak. Mereka pakai apa ya, kayak sabuk ya. Sabuk disabukkan di sini. Bisa ditarik sampai sejauh apa. Kalau orangnya gemuk, maka sabuknya akan besar ya. Kalau orangnya kurus, sabuknya kecil. Anak-anak saja yang dikasih sabuk. Nah, sabuk itu ada warna-warna. Yang paling kalau membesar ya, dia sampai pada warna hijau, lalu kuning, lalu oranye, merah. Oranye sudah kurang gizi. Kalau merah berarti sabuknya besar sekali. Tangannya kecil banget. Yang merah itu banyak saudara. Anak kecil tarik merah, kayak balut tulang dan kulit. Banyak sekali. Ya, saudara, tadi bicara apa kok lari ke sini? Yang bingung saya. Iya, tapi kenapa kok saya bicara Ethiopia?
Ngomong apa tadi saya? Kasihlah musuhmu. Kasihlah seperti dirimu sendiri. Oh iya, mengasihi. Nah, kalau saudara mau mengasihi seperti diri sendiri, saudara triliuner, pergi ke sana, bagikan uang dan sebagainya, kasih hidup layak seperti saudara. Dan saudara, siapa orang bisa lakukan itu? Tidak ada kemungkinan, saudara. Jadi siapa yang bisa jalankan kasih dirimu seperti, kasih sesama seperti dirimu sendiri? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa. Mengasihi Tuhan, jelas mengasihi Tuhan. Tapi segenap itu siapa yang bisa? 100%. 90% saudara dosa. Jadi setiap detik kita tidak bisa jalankan hukum itu. Setiap detik kita dosa. Siapa khotbah bisa lakukan? Lah kalau saya tidak bisa lakukan, lalu saya khotbah suruh ngomong apa? Tidak boleh khotbah itu. Jadi saudara, salah ya. Kecuali kalau pengkhotbahnya memang tidak ingin melakukan. Tapi kalau kelemahannya dia tidak bisa melakukan, dia tetap boleh khotbahkan. Dan jangan pikir enak bagi pengkhotbah yang belum bisa melakukan apa yang dia khotbahkan. Jangan pikir enak. Waktu mempersiapkan dan waktu menyampaikan, khotbah itu nempelin mukanya sendiri. Memang nempelin jemaatnya juga, tapi nempelin dirinya sendiri juga. Jadi saudara, lihat-lihat ya. Kalau orang itu memang munafik, dia biasanya ngaku sudah bisa lakukan, lalu demonstrasikan segala kesalehannya dan bilang saudara harus seperti itu. Nah, saya tidak pernah mau model seperti itu. Saya bukan tipe munafik seperti itu. Nah, saya elek, tak ceritakan saya elek. Nah, saya tidak bisa lakukan. Saya bilang saya tidak bisa lakukan. Supaya apa saudara? Supaya tidak saudara merasa pada waktu saudara berbuat dosa, wah aku ini gak Kristen barangkali, pendetanya kok sih salah ya, aku gak bisa ya. Nah tapi dengan saya ngomong apa adanya, saya tahu kita sama-sama orang berdosa. Mau lalu urusan pengetahuan saya lebih banyak dari saudara, tapi kalau urusan menjalankan, kita belajar sama-sama dan kita jatuh bangun sama-sama. Tak bisa tidak. Jadi saudara, tidak benar mengatakan orang harus taat baru bisa melaksanakan. Ya. Orang hanya sedikit yang ikut Yesus, padahal dia suci murni. Kalau dia betul-betul melaksanakan, khotbahnya sempurna, orangnya suci, tambah lagi satu saudara, mujizatnya luar biasa. Saya tidak bisa belas. Banyak khotbah mengaku bisa, sudah. Yesus mujizat luar biasa. Kenapa yang ikut cuma sedikit? Khotbah sempurna, orangnya sempurna, mujizatnya luar biasa. Seharusnya banyak kan? Jelas di sana itu ada rencana dari Allah. Tidak selalu pendeta dari gereja yang banyak jemaatnya, atau khotbahnya lebih bagus, atau orangnya lebih saleh, atau karena dia pintar mujizat. Tidak. Jemaat banyak sedikit itu memang ada predestinasi dari Tuhan. Tapi tetap ingat ya, reform percaya predestinasi Allah tetapkan, tapi reform tetap percaya tanggung jawab manusia itu ada. Jadi jangan kalau lihat kita cuma sedikit, wah jadi tetap, nah wis gak usah ngejak orang lah, percuma kak iso kak. Nah ini tidak pernah boleh dilakukan. Ya, jadi zamannya Yesus juga, dia dapat sedikit, tapi dia tidak pernah ditetapkan, wis aku malas tidak usah nginjil. Dia tetap keliling ngajar, nginjil dan sebagainya. Tapi memang cuma sedikit orang yang ikut Yesus. Nah sedikit orang ikut itu mungkin membuat orang ini bertanya, kok cuma sedikit yang ikut kamu? Yang ikut kamu yang selamat kan? Kok cuma sedikit? Jadi dia pikir sedikit sajakah orang yang diselamatkan. Sekarang kedua, poin B. Latar belakang yang memungkinkan yang kedua ya, dari pertanyaan orang ini adalah pandangan orang Yahudi pada zaman itu, bahwa orang Yahudi akan selamat secara otomatis, sedangkan bangsa-bangsa lain tidak akan bisa selamat. Jadi Yahudi ini punya pandangan yang memang terlalu bangga akan bangsanya sendiri. Nah memang dalam perjanjian lama mereka bangsa pilihan. Dalam perjanjian lama
boleh dikatakan hanya mereka bisa selamat. Tidak berarti semua mereka selamat. Tapi yang selamat harus dari kalangan mereka. Karena yang di luar tidak punya Taurat, tidak punya apa-apa, suruh percaya bagaimana. Orang dari luar yang selamat hanya orang luar yang diyahudikan. Seperti Naaman, Rut, lalu Rahab, dan sebagainya. Tapi yang luar yang lain tidak tahu apa-apa, binasa semua. Itu zaman PL tapi saudara. Tapi zaman PB saudara, Yahudi bukan lagi bangsa pilihannya. Jadi ingat ini baik-baik, ini pro kontra memang pasti. Banyak orang yang percaya bahwa sampai zaman sekarang pun Yahudi tetap bangsa pilihan. Dan fakta bahwa mereka bisa mengalahkan perang lawan Arab sebanyak-banyaknya itu jadikan dasar. Lihat tuh, sampai sekarang tetap diberkati. Menang perang tidak berarti diberkati. Menang perang tidak berarti mereka tetap bangsa pilihan. Dalam PL mereka bangsa pilihan. Ini menjadi suatu tipe bayangan. Dan penggenapannya adalah gereja. Jadi dalam zaman sekarang mereka sudah bukan bangsa pilihan. Tapi pada saat itu, ini masih masuk zaman PL ya. Yesus ada itu selama dia belum mati dan bangkit. Secara teologis itu masih masuk zaman PL. Nah, mereka percaya mereka bangsa pilihan. Dan karena mereka bangsa pilihan, mereka semua akan selamat secara otomatis. Itu omong kosong sudah ya. Karena Paulus ini mengatakan bukan semua Israel adalah Israel. Jadi jelas ada orang-orang brengsek sejak kapan itu ada, selalu ada. Dan tidak mungkin mereka semua diselamatkan. Misalnya pada zamannya Musa ada Korah, Datan, dan Abiram, dan sebagainya. Macam-macam orang, itu pasti binasa. Ya, tapi di pandangan Yahudi, semua yang selamat ini Yahudi pasti selamat. Bangsa-bangsa lain tidak bisa selamat. Sampai ada yang ekstrem bahkan mengatakan Tuhan ciptakan orang-orang non-Yahudi hanya dengan satu tujuan, menjadi bahan bakar di neraka. Itu pandangan serius ada saudara. Ya, jadi itu pandangan mereka, membuat mereka, orang ditanya sedikit saja kan? Yahudi kan cuma sedikit dibandingkan bangsa-bangsa, cuma sedikit. Kok Yahudi itu bisa selamat? Jadi saudara, itu latar belakang dari pertanyaan ini. Sekarang yang kedua, ini merupakan pertanyaan yang sia-sia, yang hanya didasari oleh keingintahuan yang tidak berguna. Jauh lebih baik ya, andai kata dia menanyakan bagaimana caranya untuk selamat. Misalnya seperti dalam Matius 19 ayat 16 ya. Ini pemuda kaya yang datang pada Yesus. Ada seorang datang pada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Biarpun pertanyaan ini salah ya, karena dia jelas sekali dari perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya selamat. Dia menganut keselamatan karena perbuatan baik. Dan itu tidak akan mungkin. Dan saudara, kalau Yesus selalu setelah itu menjawab, jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya. Ingat, Yesus tidak mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Sama sekali tidak. Sebetulnya dengan mengatakan jangan membunuh dan sebagainya, Yesus mau membuat orang itu sadar, kamu tuh dosa dan dosamu banyak. Ini loh ayat-ayatnya. Supaya dia berhenti dari pengertian sesat ini. Tapi orang itu ternyata tidak tahu diri. Oh, semua sudah tak turuti, kurang apa? Bahkan Yesus bilang, kasih sesamamu, dia bilang sudah dituruti. Maka Yesus berkata, pergi, jual semua milikmu, bagikan orang miskin, kembali ikut aku. Dia tidak mau. Berarti dia sudah menjalankan kasih kepada sesama yang tadi dia klaim sebagai sudah sungguh atau belum? Jelas belum. Dia tidak mau jual hartanya kasih orang lain kok. Jadi saudara, orang itu dengan demikian disadarkan akan dosanya, tapi dia tidak mau bertobat. Dia tahu apa yang Yesus katakan benar. Kalau tidak, dia tidak akan pergi dengan sedih. Bahwa dia pergi dengan sedih, dia tahu apa yang Yesus katakan itu benar. Tapi dia tetap lebih pegang harta dibandingkan keselamatannya sendiri, dibandingkan Tuhan. Saudara, uang itu penting. Tidak punya uang setengah mati memang iya. Tapi saudara, jangan primerkan uang. Saudara, primerkan uang dan sekunderkan Tuhan. Pertama sadari, yang kasih saudara uang itu Tuhan. Kalau tidak dia yang berkati saudara, tidak bakal dapat duit tidak. Kedua, kalau saudara utamakan uang, saudara mati tidak bisa bawa 1 sen pun. Mau bawa apa? Tidak bisa dibawa. Ya itu orang Cina-Cina tuh goblok memang ya.
Kalau mati, rumah-rumahan dibakar, duit-duitan dibakar. Coba di sana punya duit, otaknya mau taruh di mana saya tidak ngerti. Baik yang melakukan yang buat rumah, kalau yang buat rumah itu bohongi orang tok, saudara. Karena buat rumah itu mahal dan tidak boleh tawar. Itu kayak semacam syarat. Tak boleh tawar, tawar ngamuk. Jutaan tuh rumah-rumahan kertas. Uang tidak bisa dibawa, omong kosong dibakar lagi sampai sana. Saudara, ketiga, kalau saya utamakan uang, saya kira hampir pasti sudah masuk neraka. Jangan utamakan uang. Uang perlu, kerja memang harus. Tapi saudara, lakukan itu Tuhan dan gunakan uang untuk Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki itu. Tapi pemuda ini tidak, dia pergi dengan sedih. Lalu saudara, Kisah Rasul 16 ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sampai berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Laki-laki saudara, semua orang itu konsepnya, perhatikan ya, dua pertanyaan ini mirip kan ya. Berbuat apa supaya selamat? Selalu konsep dunia itu seperti itu. Pertanyaan ini berguna, tapi pertanyaan itu menunjukkan sesatnya pikirannya dia. Nah saudara, kalau nginjil, sadari saudara ya, mayoritas manusia itu pemikirannya begini. Berbuat apa supaya masuk surga? Perbuatan baik, menyelamatkan. Mayoritas. Jadi kalau saudara menginjil, ini hal yang utama yang harus dihancurkan. Tekankan manusia tidak bisa berbuat baik. Dan tekankan kalaupun manusia bisa berbuat baik, tidak ada ceritanya perbuatan baik menghapus dosa. Tidak bisa. Agama lain mau percaya itu terserah. Kita tidak percaya itu. Omong kosong. Orang di kompleks pelacuran, saya tidak ngurus, itu tidak ada urusannya saudara. Saudara mati di kuburan, mati di istana, mati di laut, mati di darat, mati di gunung, saya tidak peduli, mati di hutan. Tidak peduli cara matinya bagaimana, disambar petir kayak dimakan macan. Tidak ada urusannya mati, cara mati dengan masuk surga atau masuk neraka, tidak ada urusannya. Ya kalau mati ini bunuh diri baru ada urusannya saudara. Kalau bunuh diri menunjukkan orang yang tidak beriman. Ya, tapi kalau cara mati tidak ada urusannya. Yang penting saudara percaya atau tidak. Tidak percaya, tidak peduli matinya tenang. Mari kita tidak tenang. Tidak bakal tenang saudara. Ya, saya lihat jadi sebetulnya pertanyaannya bisa lebih berguna. Kalau saudara bertanya, boleh tanya, bersuap tanya, tapi pikirkan dulu, berguna apa enggak sih? Kalau aku tahu jawabnya berguna atau tidak, tidak perlu ajukan pertanyaan sia-sia, tidak ada gunanya. Apalagi kalau suatu ada tanya jawab itu, kalau tanya semua yang tidak ada gunanya, itu merugikan sekali. Ya. Matthew Henry berkata demikian, banyak orang lebih ingin tahu berkenaan dengan siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang tidak, daripada berkenaan dengan apa yang akan mereka lakukan untuk selamat. Jadi aneh kan mau tahu siapa selamat siapa tidak. Ya kalau itu orang yang saudara cintai, keluarga dan sebagainya, pasti keinginan tahu itu ada. Ya, kalau misalnya saudara tinggal mati orang tua, terus dia selamat apa tidak? Ya, tapi sebetulnya memang tidak perlu dipikir juga, tidak ada gunanya. Kalau dia memang mati tanpa Kristus, dia masuk neraka. Saudara pikirin, saudara nangis, saudara jungkir balik, saudara doa kan tidak ada gunanya. Kita tidak percaya doa untuk orang mati. Kalau dia sudah percaya, tidak usah saudara pikirin dia surga. Jadi yang mati itu nasibnya sudah fix, sudah tidak bisa berubah. Tidak usah dipikirin, tidak ada gunanya. Tidak usah ingin tahu juga, matinya sudah. Selama belum mati, usahakan mati-mati yang nginjil. Kalau sudah mati, serahkan Tuhan, tidak usah dipikirin. Jadi saudara jauh lebih baik ya, tidak mikirkan siapa selamat siapa tidak, tetapi apa yang akan mereka lakukan untuk diselamatkan, itu yang jauh-jauh lebih perlu. Ya, harus percaya pada Kristus, itu jalannya, itu yang penting untuk kita tahu, lalu kita lakukan dengan kita percaya kepada Kristus. Kan saudara, jawaban dari Yesus ada dalam ayat 24 sampai dengan 30. Saya bagi dalam beberapa poinnya. Pertama, poin A besar. Yesus menjawab dengan memberikan suatu perintah. Ayat 24. Jawab Yesus pada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk,
tapi tidak akan dapat. Perhatikan ya, banyak orang berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat. Ini cocok sama omongannya orang Armenia atau enggak? Kenapa kamu percaya? Aku yang mau. Ini banyak orang berusaha masuk tapi tidak akan dapat. Tadi sudah tidak cocok ya. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas ya dari bagian ini. Pertama, dengan kata-kata dalam ayat 24a ini, Yesus sebetulnya bukan menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya dalam ayat 23 itu. Itu tidak ada gunanya. Jadi dia sebetulnya tidak jawab, tapi dia menjawab seolah-olah pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya selamat. Jadi sebetulnya itu. Ya, kalau saya bilang kok tidak cocok, biasanya kalau kita ngomong sama orang sudah ya, kalau saya ngomongnya ke sana lalu orang jawabnya ke sana, saya anggap dia orang goblok. Tapi ini bukan karena Yesus goblok. Dia tahu kalau dia jawab pertanyaan itu tidak ada gunanya bagi semua. Jadi dia tidak mau jawab pertanyaan itu, dia memang sengaja belokkan supaya pembicaraan itu menjadi ada gunanya. Saya kira dalam tanya jawab itu juga harus dipraktekkan. Orang tanya yang tidak perlu-perlu, belokkan saja, jawab yang lain. Saudara, sekarang poin kedua, pintu yang sesak. Bandingkan dengan kata-kata Yesus di dalam Matius 7, 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya kira ini sejak sekolah minggu ini sudah ada ya. Jadi dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Yang lebar menuju kebinasaan, yang sempit menuju kehidupan. Enak waktu di Dinoyo dulu saudara ya. Waktu itu memang ada jalan lebar dan sempit, kalau saudara ingat gitu ya. Jadi waktu kita masih kebaktian di Dinoyo kan, ini masuk persis di mukanya pintu kelenteng saudara. Ya, ini lebar pintunya kelenteng. Tapi kita tidak kebaktian di kelenteng tentu saja. Kita belok naik ke atas, tangganya sempit, naik lagi ya. Lah di sana kita kebaktian di lantai atas. Jadi mepet dengan kelenteng, cuma kita lantai atas, kelentengnya di bawah. Dan saya seringkali jadikan tuh penggambaran ini. Mau jalan lebar, saudara menuju kebinasaan. Oh yang sempit naik ke atas menuju Golgota, dan saudara akan menuju kepada kehidupan. Saudara, jadi kalau jalan yang menuju kebinasaan digambarkan jalan yang lebar, itu jelas menunjukkan hidup yang mulus, hidup yang enak. Sebaliknya jalan yang sempit yang menuju kehidupan itu digambarkan sempit, jelas itu sangat berat dan penuh dengan kesukaran. Saudara naik mobil saja tentu tidak senang jalan sempit, papasan mesti minggir dan sebagainya. Ini penuh kesukaran. Jadi jalan sempit, trondolan semua ini menunjukkan penuh dengan kesukaran. Jalan lebar, enak, menuju kebinasaan. Kalian pikirkan sendiri, gereja-gereja yang menganut teologi kemakmuran, mereka mengatakan dalam dunia ini harus kaya. Bukan cuma itu toh, harus sembuh dari penyakit, semua penyakit. Serap kayak begini, wah, tak beriman, dosa dan sebagainya. Problem beres, ada problem tapi harus beres. Jadi saudara, mereka menggambarkan hidup Kristen, hidup ikut Kristus itu sebagai jalan yang lebar. Pikirkan sendiri, apakah ajaran itu cocok dengan Alkitab? Jalan mereka, kalau memang hidup mereka seperti itu, menuju kebinasaan. Tapi kalau saudara memang mau ikut Kristus, tidak bisa ikut Kristus dan saudara tidak menderita. Seperti ada seorang yang pernah mengatakan, Allah punya satu anak yang tidak pernah berbuat dosa, Yesus. Tapi dia tidak pernah punya anak yang tidak menderita. Tidak selalu menderita itu dalam arti miskin, tapi bisa. Tidak selalu menderita dalam arti sakit, tapi bisa. Tidak selalu menderita dalam arti keluarga yang gegeran, tapi bisa. Penderitaan itu macamnya banyak. Tidak harus semua menimpa saudara. Tapi salah satu atau salah dua atau salah tiga, bisa juga semua, mesti ada. Kalau saudara hidupnya relatif tidak ada penderitaan, saya jamin saudara bukan orang Kristen. Yesus ini berkata, murid tidak lebih dari gurunya.
Hamba tidak lebih dari tuannya. Kalau dia menderita, kita bisa tidak menderita. Loh, kita lebih dari dia. Tidak cocok, saudara. Jalannya Yesus itu, dia turun, ya, menjadi manusia, menderita. Ini 12 pengakuan iman rasul, ya. Disalibkan, mati, dikuburkan, lalu baru bangkit, naik ke surga, terus sebelah kanan Allah, akan datang kedua kalinya sebagai hakim. Itu puncaknya. Jadi jalannya dia tuh turun, baru naik. Kalau teologi kemakmuran itu mau bypass, saudara. Dia mau loncat begini. Di dunia kita kaya, di surga kita sempurna. Itu kata-katanya pernah saya dengar semua yang seperti itu. Saudara, tidak ada bypass seperti ini, karena itu berarti saudara tidak ikut Kristus. Kristus jalannya turun, baru naik. Saudara mau loncat, apanya yang ikut? Ya tidak ikut dia. Tapi penderitaan jangan dicari, ya. Oh, harus menderita. Tak ketok dirimu dewi. Ada duit tak buang, utang sing banyak. Ya jangan gila, saudara. Tidak usah dicari. Penderitaan akan cari saudara. Saudara berusaha hindari, harus sedapat mungkin. Selama jalan menghindarnya itu tidak dosa. Pakai dukun segala macam tidak boleh. Hindari, ada bahaya, ada penderitaan, hindari sedapat mungkin. Saya sampai tidak mau salaman ini agak aneh juga, tapi saya praktekkan karena saya tidak mau sakit, itu aja. Nah, waktu di Bali, waduh, satu panitianya nih pakai beginian. Saya tanya, kenapa pakai? Sedang flu. Saya tahu itu virusnya flu, tembus-tembus, omong kosong. Saya salaman sama dia, pergi kamar mandi, cuci tangan saya. Jadi saudara, jaga supaya tidak menderita itu harus. Sebetulnya memang tradisi salaman itu buruk. Ganti saja sebagai tradisi Tionghoa baik-baik. Beberapa waktu yang lalu tuh masuk internet, saudara tidak tahu ada yang baca tidak. Diadakan survei dan betul-betul pemeriksaan tangan manusia ini, mayoritas sama kotornya dan sama banyak bakterinya dengan kloset yang kotor. Termasuk bakteri E. coli dan sebagainya yang membahayakan. Ada fesesnya, maaf omong ini omong Inggris agak halus sedikit, ya. Feses itu kotoran, ya. Jadi tadi dihabis cebok atau gimana? Lah itu sudah salaman dengan sama saja. Pergi ke kloset itu kloset bersih masih ada. Pergi ke kloset yang WC umum, gosoklah tangan. Waduh, salaman be orang. Lah ini tidak mungkin dihindari sebetulnya, saudara. Hindari salaman pun lah orangnya yang kalau turun tangga ini pegangan tangga. Saudara naik dek toko eskalator pegangan juga. Terbuka pintu pegang handle-nya, handle itu pegang orang juga. Saya kalau keluar masuk di kamar kecil, di mall dan sebagainya, ya, saya selalu pegang bagian yang aneh-aneh. Pegangannya tinggi begini, saya ambil dari ujungnya. Karena saya pikir orang biasa selalu pegang tengah, ya, itu normal. Saya tidak pegang bawahnya supaya jangan kotor gitu. Karena saya tahu yang bagian itu kotor. Cuma kalau semua orang mikir begitu, lalu semua orang pegang bawahnya yang kotor, ya. Jadi pokoknya saudara, kita memang menghindari penderitaan itu harus. Tidak ada ceritanya orang sudah tahu orang sakit, tahu penyakitnya menular, langsung dekat terus. Kalau bisa menghindar. Ya memang kalau flu itu memang tidak terlalu gampang menular, ya, kecuali orang-orang tertentu yang model kayak saya. Tapi kalau orang-orang umum ada yang sangat kuat terhadap itu, ya tidak masalah kalau seperti itu. Tapi kalau penyakit-penyakit lain lagi yang penularannya lebih gampang, lebih hebat, tentu kita harus wajib menghindari. Ya saudara, memang jalan sempit, tapi jangan sempitnya dibuat sendiri. Tuhan akan ngatur, setan akan ngatur. Ikut Kristus, makin saya ikut Kristus, makin jalannya sempit. Dan saya merasakan dalam hidup saya, saudara, sejak saya jadi orang Kristen, dan lebih-lebih sejak saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya merasa kayak seluruh dunia nabrak saya. Tambah sukar, tidak ada gampang. Saya tidak bilang tidak ada buk, lalu ikut Kristus tidak ada berkatnya.
Dan ada hal-hal yang menyenangkan, tentu ada. Merasakan ada penyertaan dia, doa-doa yang dijawab, dan sebagainya. Ada firman Tuhan dan merasakan berkat. Ada senangnya. Tapi saudara, secara sekuler, kehidupan kita dibandingkan dengan orang yang non-Kristen, kehidupan kita jauh lebih sukar. Dalam bekerja harus benar, caranya harus benar. Semua itu sudah sukarnya setengah mati. Orang di sana bisa ngelanggar seenaknya sendiri, kerjanya jauh lebih enak. Bisa pakai dukun dan sebagainya. Tapi saudara ingat, akhirnya menuju kemana? Jangan pikir sekali mau sempit, karena mau lebar. Akhirnya mana? Akhirnya kebinasaan. Akhirnya kehidupan. Tempuhlah, tidak peduli sukar, tapi akhirnya menuju kehidupan. Kata ketiga, saudara. Poin ketiga, berjuanglah. Saudara, beberapa poin saya bahas lagi di sini. Pertama, poin A. Kalau ini merupakan cara untuk mendapatkan keselamatan, apakah itu berarti Yesus mengajarkan doktrin sesat salvation by works atau keselamatan karena perbuatan baik? Tentu saja tidak. Karena di mana-mana Yesus mengatakan bahwa kita bisa selamat karena iman atau karena percaya. Saya tunjukkan beberapa contoh saja ya. Yohanes 3 ayat 15, 16, 18 dan 36. Supaya ini kata-kata Yesus sendiri ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Lalu ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ayat 36, barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup yang kekal, dan sebagainya. Yohanes 6 ayat 47, barang siapa percaya, ia punya hidup yang kekal. Jadi saudara, di mana-mana dia mengajarkan percaya itu yang menyelamatkan, bukan perbuatan baik. Lalu mengapa? Di sini dia berkata bahwa untuk selamat kita harus berjuang. Ada dua alasannya. Pertama, mungkin untuk membuang kesan bahwa ada orang atau bangsa Yahudi yang bisa selamat secara otomatis. Hanya karena dia dilahirkan sebagai Yahudi, otomatis selamat. Tidak mau. Yesus tidak mau itu, makanya dia katakan berjuang. Kedua, saudara, karena iman yang benar pasti akan menyebabkan orangnya berjuang. Tidak bisa tidak, saudara. Kalau saya betul-betul beriman ya, merasakan kebaikan Tuhan, saudara tahu seharusnya saudara sebagai orang berdosa masuk neraka itu menderita luar biasa selama-lamanya. Tapi karena Yesus sudah mati atas kayu salib dan hanya dengan iman, dan iman yang dianugerahkan, berarti seluruh keselamatan saudara dapat anugerah tapi dalam surga. Kalau saudara betul-betul yakin hal itu, rasanya tidak masuk akal saudara berjuang untuk dia, membalas cintanya, melayani dia, bahkan memberikan persembahan, mentaati dia, dan sebagainya. Iman kalau itu benar, kalau sungguh-sungguh beriman, pasti akan menyebabkan orangnya berjuang. Bentar lagi musim hujan. Kalau hujan, tetap pergi gereja apa enggak? Masih naik mobil, malas kadang-kadang. Apalagi di Mulyasari tempat saya itu kalau sudah hujan, kalau banter, tempatnya mobil saya itu bisa hampir setengah ban di dalam halaman itu. Ya saya sampai beli sepatu boot. Jadi kalau hujan sepatu biasa tak bawa. Nah pakai sepatu boot gitu, itu air campur air got tuh. Ya masuk mobil, nanti di gereja baru sepatuan. Kadang-kadang bahkan saya pakai kaos ya, ganti di gereja. Celana panjangnya ganti juga, pakai celana pendek dulu, ganti di gereja. Tapi pokoknya harus berangkat. Pulang, wah banjir lagi, pakai lagi bootnya. Jadi hujan ini sangat menghalangi banyak orang pergi ke gereja. Tapi saudara, kalau hujan lalu tidak ke gereja, itu namanya berjuang. Yesus menyuruh berjuang. Jalan sempit. Saudara maunya jalan lebar. Nah kalau hujan tapi tidak usah pergi gereja. Ya, ada ini tidak mau, ada ini tidak mau. Macam-macam alasan. Dulu saya pernah dengar di Amerika. Kalau Amerika kan ada musim dingin, ada musim panas. Musim panas, panasnya setengah mati, saudara. Bisa sampai 40 derajat. Musim dingin. Lalu dia berkata, ada orang-orang yang panas, tidak ke gereja karena kepanasan.
Dingin, gak ke gereja karena kedinginan. Dalam 1 tahun cuma ada 6 minggu yang temperaturnya pas cocok, baru dia pergi gereja. Nah saudara, ini bukan berjuang. Orang yang hanya mengaku sebagai orang percaya tidak akan mau berjuang. Sebetulnya bukan orang percaya. Kalau saudara orang percaya, saya berjuang. Berjuang itu taat, berjuang dalam pelayanan, berjuang dalam doa. Doa itu tidak gampang. Saya bergumul, berjuang dalam PI, dalam memberikan persembahan dan sebagainya. Saudara, Filipi 2:12. Hai saudara-saudara yang kasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan berarti keselamatan dikerjakan belum selamat, bukan itu. Tapi tetap harus berusaha taat dan sebagainya. Dengan takut dan gentar, seakan-akan kalau kita tidak melakukan, keselamatannya hilang. Seakan-akan keselamatan tidak bisa hilang, saudara. Armenian percaya bisa hilang, peduli amat dengan mereka. Dalam hal itu mereka bau sesat menurut saya. Tapi kita reform tidak percaya keselamatan hilang. Kalau saudara betul-betul percaya Kristus dan betul-betul selamat, tidak bisa keselamatan hilang. Tapi harus ada tanggung jawab, harus dijaga seakan-akan bisa hilang. Sekarang poin B. Kata berjuanglah diterjemahkan dari kata bahasa Yunani agonizeste. Saudara, ini adalah suatu istilah yang diambil dari gelanggang gula dalam semacam olimpiade, ya, pesta olahraga Yunani. Sehingga jelas bahwa kata ini mencakup arti bergumul, bergulat. Orang kalau gulat mengerahkan tenaga, ya, dan berusaha dengan segala macam teknik, mengunci, membanting dan sebagainya. Keluarkan tenaga, tidak bisa tidak. Dan dari istilah itu diambil kata agoniserte. Di samping itu saudara, dari kata agoniserte itu diturunkan kata bahasa Inggris agony. Bacanya agony, tulisannya agoni, ya, pakai Y. Artinya penderitaan yang hebat, atau to agonize, menderita sekali, sangat menderita. Jadi saudara, memang ikut Kristus harus berjuang. Dan kata agoniseste, dari situ diturunkan kata bahasa Inggris agony, to agonize, harus menderita, menderita hebat. Memang bahkan dalam olahraga sudah, ya, karena ini kan diambil dari kata yang dari istilahnya gulat dan sebagainya. Orang olahraga itu menderita loh. Saya hobi olahraga, gila olahraga. Tapi saya tahu olahraga itu ada penderitaan tertentu. Beberapa waktu yang lalu saya sedang di atas treadmill. Wah, saya tidak pakai stretching dulu, peregangan dan pakai langsung pakai treadmill. Kemarinnya sudah capek. Di treadmill itu terasa di bagian sini, ya, kayak kram. Saya tahu ini mestinya berhenti dulu sebentar baru jalan lagi, ya. Tapi saya malas, saya tidak senang sedang di atas treadmill tahu-tahu berhenti. Oh, harus tidak bisa cepat sudah, karena ini sakit. Tapi tetap harus sakit. Tak betul, saya teruskan. Nah, setelah itu terus berhenti sebentar, dirilekskan, mulai lagi. Nah, sudah tidak sakit. Dan kalau apalagi sekarang ini kan sedang berjuang mati-matian untuk menurunkan berat badan. Latihannya itu saya tidak bisa latihan santai-santai. Latihan selama mungkin, sudah capek, habis, exhausted, bless, baru mandek saya. Tak mau ndak. Kemarin di Bali, wah ini bingung saya. Kalau mau lari keluar, saya takut ninggal laptop di hotel, ya. Katanya sih aman, kata Gigi, tapi saya tetap tidak percaya laptop di hotel ditinggal naik motor amblas. Saya tidak punya bahan, sudah mati khotbah tidak pakai laptop. Jadi saya tidak berani ninggalkan di kamar. Saya jogging di lorongnya hotel. Saya hitung kira-kira lorong hotel itu mendekati 100 meter. Jadi di mukanya kamar, kalau kamar saya dimasuki orang kan saya tahu 1 meter, saya riwah-riwih begini kok.
Nah enak juga di situ ada disediakan aqua, botol aqua, orang bisa ngambil. Harus ambil situ lari. Bolak-balik itu kira-kira 60 kali. Jalan sama mukul dengan besi, lari pelan, lari terlalu banter juga nggak bisa karena saya masih terlalu gemuk, napasnya nggak tututi dan menderita. Tapi puasa terus harus saya tidak mau pagi balik naik, nggak mau naik. Makanya katanya mereka naik katanya lebih gemuk. Mungkin hanya karena saya potong rambut sudah. Tidak mungkin karena beratnya turun kok. Saya tahu beratnya turun, ini juga merasa ini lebih longgar lagi. Jadi kalau naik tidak, sudah pasti tidak. Cuma pulangnya aja, makanya agak dugal sedikit. 2 hari sana tuh pagi sampai malam saya cuma makan telur godok, salak dan buah plum. Semua saya bawa dari rumah. Malam pertama makan dengan Rudi dan Bagai, itu pun makan saya tidak makan nasi, saya cuma makan gado-gado dan tidak banyak. Malam kedua juga makan seperti itu, cuma agak banyak tapi tidak pakai nasi juga. Lah barang pulang itu baru makan agak banyak. Jadi saudara, pokoknya orang mau olahraga, orang mau sehat, mau menguruskan badan dan sebagainya, memang jelas penderitaan itu ada. Ya, olahraga itu kalau angkat besi juga ya, angkat sampai baru berhenti. Lalu kalau ngangkat sih, aduh sakit sedikit mandep, ya gak bisa, sudah tidak berkembang ototnya. Ngangkat tuh sampai 6. Orang yang serius ngangkat saudara, dia ngangkat, dia sediakan dumbbell itu 3. Saya melihat mata sendiri ya, 20 kilo, 15 kilo, 10 kilo. Dia pakai 20 kilo. Ngangkat katakan sudah 5 kali. 5 kali ke 6 dia tidak kuat 20 kilo. Tapi tenaga masih ada. Taruh yang 20 kilo, ganti yang 15 kilo. Ngangkat lagi cuma 2 kali. Tak kuat lagi 15 kilo. Dan masih kuat yang 10 kilo. Taruh langsung ganti yang 10 kilo. Itu kalau sudah praktekkan susah gitu. Itu nguras tenaga. Kalau perempuan latihan seperti itu biasanya. Yang laki yang betul-betul lebih gede, nguras tenaga seperti itu. Makanya saya dulu pertama-tama heran. Kalau lihat orang bench press, atau yang bench press ya tidur, angkat seperti ini ya. Di belakangnya diewangi. Loh, apa gunanya latihan diewangi gendeng tak? Lah kalau memang mau diewangi, bebannya kurang mana lama hari diewangi. Saya kuat ngangkat 200 kilo. Yang ngewangi Arnold Schwarzenegger. Lah lama aja. Tapi ternyata saudara diewangi itu bukan seperti itu saudara. Karena misalnya bebannya 75 kilo ya. Saya pertama ngangkat sendiri. Ngangkat sendiri katakanlah kuat cuma 3 kali. Tenaga saya belum habis. Tapi saya gak kuat ngangkat 75. Maka yang di belakangku nolong katakanlah cuma sekitar 5 kilo. Tadi saya ngangkat cuma 70 kilo. Ya. Lagi angkatan selanjutnya dia ngewangi yang lebih banyak lagi. Lagi angkatan selanjutnya dia ngewangi lebih banyak lagi. Jadi tujuannya nguras tenaga sampai habis. Dan cuma banyak orang tidak ngerti hal itu. Sejak angkatan pertama diewangi, itu goblok saudara. Mereka tidak ngerti teorinya. Nah tapi saudara, kalau latihan seperti itu saudara, waduh tenaganya betul-betul dikuras habis. Dan itu betul-betul menderita. Jadi saudara, olahraga itu menderita. Apalagi ini gulat, UFC, tinju, pencut kabel diantemi. Ya kalau saudara berantem dengan yang bawahnya saudara, santai saja. Saya dulu kadang-kadang sparring sama Wongso Suseno. Kalah gede, kalah segala-galanya. Hanya pukulan jabnya geder semua saudara. Nah saya takut dipukuli dia. Kalau sparring, saya cuma mau 1 ronde. Dan dari tung saya ngantem terus. Dan dia biasanya bertahan terus. Kalau saya ngantem, dia ngantem. Daripada saya diantem, saya ngantem. Kalau sak pantangan tidak apa-apa. Kalau sudah kalah pantang, takut tinju itu saudara. Buang teman-teman, duang saya gagal otak, lebih saya tidak lucu. Saya pernah sparring dengan orang yang setelah itu, tidak lama setelahnya menjadi juara dunia. Dari Michael dari Australia. Paling cuma 1 ronde. Waduh, saya mukul dia 1 kali pun tidak pernah kena. Tadi dia mukul saya enak-enaknya. Tekniknya dan pakai speednya luar biasa. Tapi memang pukulan dia tidak terlalu keras dan dia mungkin tidak fullkan juga. Jadi, waduh, diantem itu sudah. Latihan sama orang-orang gitu kalau diantem itu. Jadi
Orang olahraga memang ada tercakup banyak penderitaan. Kalau enggak, ya itu olahraga yang enggak niat. Tapi olahraga yang serius terlibat banyak penderitaan. Dan ini harus mau. Dalam Kristen terlibat banyak penderitaan. Ada Bible Exposition Commentary mengenai demikian. Kata bahasa Inggris kita agonize datang dari kata ini. Seandainya orang-orang zaman sekarang memberikan sama banyaknya usaha ke dalam hal-hal rohani seperti mereka melakukan dalam atletik, mereka akan jauh lebih baik. Saya coba bandingkan ya. Kalau saudara berusaha dalam Kristen, apakah dalam pelayanan, dalam belajar firman, di dalam berdoa, dalam memberikan persembahan, dalam mentaati, dan sebagainya, usaha saudara, bandingkan dengan orang-orang yang olahraga. Coba pergi nganggu-nganggu, pergi ke Atlas. Lihat-lihat boleh saudara, ya. Dan lihat orang yang sungguh-sungguh latihan, yang niat betul-betul lihat latihan. Maka lihat usaha mereka itu bagaimana. Dan bandingkan sekarang dalam dunia rohani, usaha saudara Kristen sebesar apa? Loh, kalau orang yang sekuler hanya kepingin badan gede saja, usahanya lebih nebat dari saudara yang berjuang untuk kekekalan dan untuk hal rohani. Itu sebetulnya sangat-sangat memalukan ya. Ya saudara, secara implisit ini menunjukkan bahwa perjuangan yang diwajibkan oleh Yesus itu, kita tidak bisa tidak dalam melakukan hal itu. Banyak penderitaan, termasuk penderitaan yang sangat hebat. Dan jangan kaget kalau selama ini belum pernah ngalami, tahu-tahu ngalami suatu penderitaan yang tidak pernah terbayangkan dalam hidup saudara. Apa Pak Rizal ini pernah bayangkan bakal bangkrut sampai seperti begini? Apakah saya pernah membayangkan keluarga saya bakal hancur, lebur, tidak karu-karuan seperti ini? Tidak pernah membayangkan saudara. Bahkan saya tidak pernah membayangkan saya bisa punya kesehatan buruk. Sebagai seorang anak dokter, saya diajar menjaga kesehatan. Saya sangat jaga kesehatan. Saya kira tidak banyak orang jaga kesehatan seperti saya. Saya jaga kesehatan baik dalam makan, dalam hal olahraga, mati-matian dalam hal vitamin, apa-apa. Jaga sekali, sangat jaga. Kok bisa kesehatan tidak karu-karuan? Bisa, kalau kesehatan mau dan Tuhan izinkan. Karena jangan kaget kalau sudah mengalami apa yang rasanya tidak pernah terbayangkan bisa terjadi dalam diri saudara. Karena itu selalu mungkin pada saat saudara ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayub itu apa pernah bayangkan? Anaknya habis, hartanya habis dalam sekejap mata. Lalu kena penyakit begitu mengerikan dari ujung kepala ujung kaki. Apa pernah bayangkan? Tidak ada. Saudara, semua ikut Yesus. Makin saudara serius, makin serangan setannya hebat, makin penderitaan banyak. Mau tidak serius, santai-santai, penderitaannya sedikit. Tapi belum tentu sedikit. Karena bisa penderitaan banyak, bukan dari setan, Tuhannya yang ngamuk. Enakan menderita karena diantemi Tuhan dan tidak ada yang nolong dalam hal itu, atau menderita karena perjuangan yang serius diserang setan dan dalam hal ini masih bisa minta tolong Tuhan. Mau yang mana? Saudara, kalau saudara masih pandang bahwa ikut Kristus itu bakal enak, mulus jalannya, saudara datang ke gereja hanya berhura-hura, santai dan sebagainya, maka renungkan arti dari perintah berjuanglah yang diberikan oleh Yesus ini. Ada banyak orang Kristen dengar firman yang panjang dan berat di tempat ini, keberatan, aduh cek dowo nih, gak pulang-pulang. Hari Minggu itu seharusnya seluruh hari untuk Tuhan. Saudara, kok pengen cepat pulang mau gimana? Mau ngapain? Jadi orang bilang Minggu tidak bisa datang. Tak bisa, kecuali saya sakit, itu lain cerita. Atau sakit atau huru-hara masal banjir 2 meter, itu lain cerita. Saya tidak ngomong yang ekstrim. Tapi mengatakan tidak bisa datang dan tidak mau meluangkan waktu untuk belajar firman panjang, itu tidak berjuang. Kalau seperti Pak Ferry lain, saudara, Pak Ferry tidak datang karena ada pelayanan juga. Ya, tapi Pak Ferry ini rumahnya di Pacetnya.
mau datang ke sini, oh tapi bukan dari Pacet, dari sini datangnya, di sini juga di rumah. Nah, tapi nanti ya pulang ke Pacet. Di Bali ada satu orang yang baru kawin dan diberkati oleh Isra, kan dia dulunya jemaatnya Isra. Dia waktu masih di Kupang, dia tinggal di kota yang namanya Atambua. Berapa ya jauhnya dari Kupang? Saya lupa. 4 jam kalau tidak salah. 4 jam perjalanan dari Atambua pergi ke Kupang. Setiap hari Minggu dia datang dari Atambua ke Kupang, ikut kebaktian, pulang lagi. Setiap minggu, tidak pernah bolos. Itu berjuang. Orang di sini seringkali kalau Perak suruh pergi Darmo, wih, waduh, ini sih baru dalam kota loh. Anehnya, kalau diundang orang kawin di Banyuwangi kok ya datang. Saya biasanya selalu gunakan Banyuwangi, kenapa? Karena Banyuwangi tidak ada pesawat, tapi sekarang ada pesawat. Ya, mesti cari kota lain yang mana yang tidak ada pesawat. Waduh, saat ado-adone naik sepur, naik mobil, naik apa dijalani. Pergi kebaktian tidak mau, hanya nyeberangi kota. Di mana perjuangannya, saudara? Kalau saudara malas berjuang atau merasa tidak rela berjuang, ingat ya, dia menyerahkan nyawanya, menderita luar biasa, pencambukan dan sebagainya, mati, penyalipan itu hukuman mati yang paling menyakitkan. Dan dia mengalami. Bagi kita seharusnya mau membalas bagi dia. Karena poin C, masih tentang kata yang sama, kata Yunani agoniseste. Ini adalah kata perintah, imperatif, ya, yang ditujukan kepada orang kedua bentuk jamak. Jadi kata perintah orang kedua bentuk jamak. Perhatikan ayat 24a ya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Orang-orang itu banyak, ya. Jadi ini perintah bukan hanya kepada si penanya. Kalau hanya pada si penanya, dia akan gunakan kata perintah bentuk tunggal. Tapi ini bentuk jamak. Dia ditujukan pada semua bentuk jamak. Tidak ada dalam bahasa kita ya. Kata perintah bentuk jamak, bentuk tunggal tidak ada. Bahasa Inggris juga tidak ada. Tapi bahasa Yunani, memerintah satu orang dan meminta banyak orang, kata itu kadang berbeda. Jadi ini kata perintah bentuk jamak. Lah, orang kedua ini apa? Ada orang yang tidak ngerti hal-hal ini ya. Saudara, orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga itu ada di dalam tata bahasa dan itu harus saudara mengerti. Kalau orang pertama, kalau tunggal, bahasa Inggris I, ya, saya atau aku. Jamak, bahasa Inggris we, kami atau kita. Memang Inggris tidak bedakan kami dan kita. Kalau kita membedakan hal itu ya. Orang kedua, Inggris you, jamaknya juga you. Kalau kita tunggal, orang kedua kamu, jamaknya mungkin bisa dikatakan kamu sekalian. Tapi kalau enggak, ya tetap bisa kamu. Ya, kamu itu bisa tunggal, bisa jamak. Orang ketiga, he atau she dalam bahasa Inggris. Ia, dia kalau Indonesia, jamak they kalau Inggris, mereka. Ya, jadi orang pertama ini biasanya yang bicara, ya, you ini kepada siapa dia bicara. Kalau bicarakan orang lain itu orang ketiga. Jadi semacam demikian ya. Jadi ini harus tahu ya. Jadi kalau saya katakan ini kata perintah, orang kedua bentuk jamak. Jadi tujuan kepada kamu, tapi kamunya banyak. Kata perintah itu poin C. Sekarang poin D, saudara. Hal penting yang lain lagi tentang kata agoniseste. Lagi-lagi dalam hal ini gramatikanya tidak ada dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya. Agoniseste sudah kan saya katakan tadi kata perintah ya. Tapi saya tambahkan lagi, ini adalah kata perintah bentuk present. Present imperative. Dan ini berbeda dengan kata perintah bentuk lampau. Dalam bahasa Yunani, aorist itu lampau, aorist imperative. Kata perintah bentuk lampau itu digunakan hanya kalau orangnya memerintahkan dan dia mau perintahnya dilakukan cuma satu kali saja.
Misalnya pintu itu terbuka gitu ya. Lalu saya katakan, Chandra, tutup pintu itu. Saya maksudkan tutup sekali tok, bukan tutup buka, tutup buka, tutup buka. Ya, maka saya gunakan kata perintah bentuk aorist. Maka dia tutup satu kali tok, selesai. Tapi kalau saya mau orang itu melakukan perintah terus menerus, misalnya saya berkata pada saudara, belajarlah baik-baik firman Tuhan. Tentu saya tidak melakukan belajarlah kali ini tok. Belajar terus menerus, belajar yang baik firman Tuhan. Maka saya harus menggunakan kata perintah bentuk present. Jadi present imperatif, terus menerus mesti dilakukan. Aorist imperatif cukup dilakukan satu kali saja. Nah saudara, kata berjuanglah ini, aku necessity, adalah present imperative. Dan itu menunjukkan perjuangan kita dalam ikut Kristus bukan cuma satu kali. Wah, sudah pergi Bali aku, setengah mati naik motor, 12 jam pergi, 12 jam pulang. Mungkin ada yang ngomong demikian. Satu kali, Tuhan tidak nyuruh satu kali kok. Tuhan nyuruh terus. Jadi saudara, kita harus terus-menerus berjuang untuk Tuhan. Tidak pernah kita bisa santai-santaian seenaknya sendiri dalam ikut Tuhan. Memang bukan berarti tidak boleh istirahat belas. Bukan berarti semua orang Kristen jadi semacam workaholic begitu. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh lalu santai, piknik, cuti. Tentu boleh. Karena kalau itu semua tidak ada, stres juga kita. Dan kalau stres, berjuang juga tidak bisa. Tapi bukan banyak penyakit. Ada waktu istirahat, ada waktu santai. Memang iya. Tapi berjuang ada, semua ada waktunya, katanya kita pengkhotbah. Tentang berjuang, berjuanglah serius. Saudara, dalam gereja itu ada banyak orang yang cuma ngotot, tapi secara musiman saja kalau melayani. Misalnya pada waktu mau Natal, ngotot pelayanan. Pada waktu mau camp, mau seminar, mau KKR, ngotot. Selesai itu, santai terus. 1 tahun ngototnya cuma seminggu atau 2 minggu, lalu santai. Ini tidak bisa. Itu bukan terus menerus. Yang kedua, contoh yang lain, saudara. Dalam gereja juga banyak orang-orang tua. Ini biasanya orang tua ya. Dulu ngotot melayani Tuhan, sekarang tidak lagi. Bisa alasan sibuk, bisa alasan tua, bisa alasannya yang sering kali paling belanda saya dengar, untuk memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Paling benci saya dengar omongan itu. Kalau semua orang tua beri kesempatan kepada yang muda-muda, yang muda-muda ini malah tidak punya pengalaman pelayanan kok. Nah yang tua yang melayani juga bareng lalu memberikan pengajaran kan gitu kan, memberikan teladan. Berikan kesempatan kepada yang muda-muda, omong kosong. Saudara, tua kalau memang sudah tua, tidak punya kekuatan jalan, tidak bisa pansui pisan, ya sudah, silahkan pray saudara. Ya omong bisa, mungkin nginjili yang datang mengunjungi saudara. Tapi kalau saudara tua dan tetap masih bisa pelayanan, maka saya tidak percaya ada orang boleh pensiun. Pendeta ada masa pensiunnya, tapi tidak berarti dia berhenti pelayanan. Dia pensiun sebagai full timer gereja bisa, tapi pelayanan khotbah, PPI pribadi dan sebagainya tetap harus dilakukan selama kekuatan itu masih ada. Dan saya tidak memikirkan pensiun atau apapun. Kalau pokoknya saya masih kuat, saya akan terus layani. Itu sebabnya saya sangat mementingkan kesehatan, supaya biarpun tua masih tetap bisa melayani. Itu tujuan saya. Bukan kesehatan sendiri, tapi supaya kesehatan digunakan untuk Tuhan. Jadi saudara, karena masih muda, pelayanan terus layani sampai saudara ketemu muka dengan muka dengan orang yang sudah layani itu. Kalau tidak, jangan berhenti pelayanan. Lalu contoh ketiga, saudara, gereja juga ada banyak orang yang ngotot belajar firman Tuhan. Tapi lagi-lagi saudara, cuma beberapa saat setelah itu, dengan 1001 macam alasan, dia berhenti belajar firman. Saya belajar firman rajin, itu gampang. Yang sukar belajar firman itu tekun. Rajin ngotot, tiap hari baca Alkitab tiap hari. Ada KKS datang, KKS datang, seminar datang. Wah, seminggu berapa? Bisa. Ekotres lagi berapa macam lah. Bisa. Rajin. Tapi tidak tekun. 6 bulan lalu pensiun. Tidak ada gunanya belajar model seperti itu. Rajin bagus, tambahi ketekunan. Belajar terus.
sampai saat bertemu muka dengan muka dengan yang betul-betul membuat Alkitab itu sendiri. Yang keempat, saudara, dalam gereja ada orang-orang yang hanya berusaha mendekat kepada Tuhan kalau mengalami kesukaran. Ini selalu, saudara. Kalau kesukaran deket Tuhan, barang enak, Tuhannya jadi hantu. Dibalik, saudara. Nah, saudara, kalau mendekat hanya dalam kesukaran, setelah kesukaran selesai, dia berhenti mendekat, maka dia tidak berjuang terus-menerus. So, kalau saudara ada orang yang seperti ini, renungkan. Yesus menghendaki saudara berjuang terus-menerus sampai saudara mati. Sekarang kita masuk dalam poin B. Yesus memberitahukan beberapa hal yang akan terjadi dalam ayat 24b sampai dengan ayat 30. Pertama, pintu akan ditutup dalam ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuhan bukakanlah kami pintu, dan ia akan menjawab dan berkata padamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. So, pertama poin A ya, yang menutup pintu adalah tuan rumah, ayat 25. Dan ayat 26 menunjukkan tuan rumah itu adalah Yesus sendiri. Ini kan perumpamaan, tapi dia tunjukkan tuan rumah itu, dalam perumpamaan itu dia sendiri. Ayat 26, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Jelas sudah bahwa Yesus sendiri. Camkan baik-baik, Yesus itu tuan rumah. Yesus itu pemilik dari surga. Dan ini menunjukkan percaya Yesus syarat mutlak untuk masuk surga. Bagaimana mungkin saudara percaya yang punya rumah, yang punya surga, saudara percaya dia, tapi mau masuk rumahnya dia? Itu mustahil. Poin B, penutupan pintu ini akan terjadi pada saat kita mati, atau pada saat Yesus datang kedua kalinya. Pada saat itu saudara, tidak ada kesempatan. Selama masih hidup, masih ada kesempatan. Tidak percaya menjadi percaya. Tapi begitu saudara mati, atau Yesus datang kedua kali, tidak ada kesempatan lagi. Ada doktrin yang percaya second chance, kesempatan kedua. Di dunia orang mati, diinjili, nonsense, omong kosong, itu sesat. The Bible Exposition Commentary berkata demikian, Allah itu panjang sabar, tapi akan datang suatu waktu, pada waktu bahkan Allah menutup pintu. Zamannya Nuh sama ya. Nuh khotbah 120 tahun sambil bangun perahu besar itu. Dan dia khotbah, tidak ada orang percaya. Orang ketawai gendeng ini. Zaman itu belum ada perahu, saudara. Belum pernah ada hujan juga, apalagi banjir. Dan dia bangun di gunung, mau buat apa? Orang dia gila. Tapi saudara, 120 tahun kesempatan mereka. Setelah itu Nuh disuruh masuk, Allah yang menutup pintu. Lalu hujan mulai datang. Orang mulai kaget, apaan kok hujan? Dan hujannya luar biasa hebatnya. Bukan hanya mata air di bawah dibuka, air di atas cakrawala diturunkan oleh Tuhan. Itu bukan hujan biasa. Hujan biasa tidak mungkin banjir sampai melingkupi gunung yang tertinggi. Itu mustahil. Air di atas pun dicurahkan. Jadi bisa dibayangkan itu hujan yang bagaimana hebatnya. Saya kira badainya yang baru-baru menyerang East Coast Amerika itu tidak ada artinya dibandingkan hujan zamannya Nuh. Dan orang mulai takut. Mungkin mereka gedok-gedok kapalnya. Masuk. Gak bisa. Dan mungkin mereka naik rumah, atap rumah kerendam. Naik pohon tinggi kerendam. Naik bukit kerendam. Naik gunung kerendam. Jalan keselamatan waktu itu hanya satu. Merupakan tipe dari Kristus. Jalan keselamatan cuma dia. Dan kalau sudah terlambat, lalu baru ngetok pintu, jangan pernah harap dibukakan. Selama saudara sekarang masih hidup, datanglah kepada Kristus. Kalau sudah tunda, terlambat, saudara akan masuk dalam kekekalan tanpa juru selamat. Saudara akan masuk neraka selama-lamanya. Saudara, poin C, saudara, orang yang selamat di dunia terus menutup pintu hati atas Yesus akan menjumpai pintu surga tertutup bagi dia. Dalam dunia, Yesus mau masuk, saudara tidak kasih izin. Nanti mati, saudara kali masuk, dia tidak izinkan. Akhirnya dia tidak balas ya. Dia balas, saudara. Dulu aku dari dunia tak kedok-kedok pintumu.
kamu pura-pura tuli. Karena kamu ketok, aku tidak pura-pura tuli, aku dengar. Tapi aku tidak buka itu. Dak, keluar. Wahyu 3:20 ya. Lihat aku berdiri muka pintu dan mengetok dan sebagainya. Dia ketok. Setiap saudara mendengar Injil, Yesus mengetok pintu hati saudara dan dia ingin masuk. Kalau saudara mau terima dia, saudara percaya dia, maka dia masuk. Makan dan sebagainya pada akhir ayat 20 itu persekutuan. Dan kalau dia masuk dan bersekutu, maka jelas saudara diselamatkan. Saudara, dalam teori penginjilan yang dulu, seringkali percaya Yesus dan terima Yesus itu dipisahkan sebagai dua tahap. Jadi orang tanya, mau percaya? Percaya. Kalau mau percaya, mau terima dia, undang dia. Bagi saya itu omong kosong memisahkan seperti itu, saudara. Percaya itu sudah sama dengan mengundang, ya. Jadi tidak usah lagi, jangan dipisahkan. Undangan menjadi tindakan kita, ya. Menjadi keselamatan karena iman dan perbuatan. Jadi percaya itu menerima Yesus sudah sama saja. Yang tidak perlu dijadikan dua, tidak boleh dijadikan dua. Itu satu hal yang sama, hanya dengan kata-kata yang berbeda. Sekarang poin kedua, saudara. Penolakan oleh Yesus dalam ayat 24, 25 dan 20 sampai dengan 27. Tapi saya baca semua ya, 24 sampai dengan 27. Jawab Yesus pada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata padamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Jika Tuhan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan bukakan kami pintu. Dan dia akan menjawab dan berkata padamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Engkau tak mengajar di jalan-jalan kota kami. Tapi akan berkata padamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Justru pada saat itu ditutup, banyak orang berusaha untuk masuk. Orang-orang ini pada saat hidupnya meremehkan atau mengabaikan Tuhan, mengabaikan kerohanian, bahkan yang mungkin ke gereja, tapi dia mengabaikan Tuhannya, tidak ada gunanya. Pada waktu mati, kepingin selamat. Saudara, mereka mau masuk dengan alasan dua ya, dalam ayat 26. Mereka sudah makan minum di hadapan Yesus, berarti sudah bersekutu, sudah dekat dengan Yesus. Kedua, Yesus ngajar di jalan-jalan mereka. Saudara, apakah ini cukup untuk membuat orang selamat? Tentu saja tidak. Dekat dengan Yesus tidak menyebabkan selamat. Dekat secara fisik tidak menyebabkan selamat. Bahkan sedarah dengan dia, keluarganya, tidak menyebabkan selamat. Dengar dia khotbah, tidak menyebabkan selamat. Hanya kalau percaya baru selamat. Saya dekat dengan saya tidak menyebabkan selamat. Saya pergi ke gereja, tidak menyebabkan selamat. Dibaptis juga tidak. Hanya kalau saya percaya kepada Kristus, baru selamat. The Bible Exposition Commentary berkata demikian. Banyak orang yang diundang menunggu terlalu lama untuk menanggapi. Tapi mengapa mereka menunggu begitu lama? Perumpamaan ini mengusulkan beberapa alasan. Alasan yang lain untuk penundaan mereka adalah perasaan aman mereka yang palsu. Orang yang tidak selamat tapi merasa aman, merasa selamat, ya. Yesus telah ada di antara mereka. Mereka bahkan telah makan dengan dia dan menikmati persekutuannya, tapi mereka tidak pernah percaya kepadanya. Saudara ikut perjamuan kudus, bersekutu dengan Tuhan dan sebagainya, tapi saudara tidak pernah percaya Kristus. Ingat ya, kalau saudara tidak benci Yesus, saudara tidak memusuhi Yesus, bahkan saudara punya hubungan lahiriah tertentu dengan Yesus, seperti pergi ke gereja, dibaptis, melayani, beri persembahan dan sebagainya, tapi saudara tidak pernah percaya, maka saudara jangan pernah berharap saudara selamat. Saudara perhatikan bagaimana sikap Yesus pada orang-orang ini. Pertama, poin A, dia berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Dan pada waktu orang itu mendesak dengan ayat 26 sebagai alasan, dia mengucapkan kalimat yang sama persis sekali lagi dalam ayat 27a. Dua kali dia kata, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saudara, pertama ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan Yesus tidak bisa ditawar. Saudara mungkin bisa menawar ya dengan pendeta. Pendeta mau apa, saudara? Saya tidak bisa datang, alasannya ini, ada orang kawin, alasan ini, ada tamu, ini ada macam-macam alasan. Saya tidak tahu lah ya. Saya mau ngomong apa? Tidak boleh, harus datang. Wih, saya kira tidak ada pendeta begitu. Tidak mau datang dengan alasan apapun, ya sudah, mau diapakan. Saya memberikan peringatan oleh khotbah.
Tapi kalau dia tetap mau pakai alasan 1001 macam untuk tidak datang, ya pendeta bisa ditawar. Tapi ingat, Yesusnya tidak bisa. Akhir zaman, Pak, segala alasan, segala tawar-menawar tidak ada gunanya. Sekali tidak boleh masuk, tidak bagaimanapun tidak boleh masuk. Titik. Yang kedua, kalimat itu tidak berarti Yesus betul-betul tidak tahu dari mana mereka datang. Ya, jangan diartikan hurufiah ya, tentu tidak mungkin ya. Artinya Yesus tidak kenal mereka. Itu saja. Tidak kenal bukan tidak tahu. Ya, tidak kenal dalam arti tidak ada hubungan pribadi. Ini sama seperti ayat ini Matius 7:23 ya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Itu muncul. Lalu yang 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka. Kalau domba, orang Kristen sungguh-sungguh dia kenal. 2 Timotius 2:19, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saudara, apakah saudara kenal dia? Dan lebih penting lagi, apakah dia kenal saudara? Kalau saudara sungguh-sungguh kenal dia pasti sungguh-sungguh kenal saudara. Tapi kalau saudara kenalnya dia tuh kenal-kenalan, dia juga tidak kenal saudara. Pikirkan saudara, apa saudara yakin dia kenal saudara? Sekarang poin B. Yesus menyebut orang-orang itu sebagai yang melakukan kejahatan. Kalau terjemahan kita ya, secara hurufiah, literal ya, literal, workers of unrighteousness, pembuat ketidakbenaran. Ayat 27, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ya, kita sering mendengar orang berkata, ada orang-orang tidak percaya Yesus, tapi hidupnya baik. Ya, baik dari sudut pandang orang. Tapi ingat ya, yang jadi hakim bukan orang. Sudut pandang orang bahwa saudara baik, tidak ada gunanya belas. Sudut pandang orang bahwa saudara buruk, jahat, juga tidak perlu digobris. Kalau faktanya saudara yakin bukan begitu. Orang mau anggap saudara maling, saudara penjina, saudara apa, persetan dengan semua itu. Kalau memang saudara bukan seperti itu. Orang puji sanjung saudara sebagai orang baik, dermawan. Kalau hati saudara tahu sebetulnya saudara tidak demikian, ingat saudara itu tidak ada gunanya saudara. Anggapan orang tidak ada gunanya. Penilaian Tuhan itu yang pegang peranan, karena yang jadi hakim itu adalah Dia. Jadi saudara, kata-kata Yesus menunjukkan semua orang yang tidak percaya Yesus itu adalah orang-orang yang kerjanya hanya melakukan dosa. Seperti yang dikatakan dalam Titus 1 ayat yang ke-15. Bagi orang suci, orang Kristen ya, semuanya suci, disucikan. Bagi orang najis, bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Akal, suara hati mereka najis. Semua dosa, tidak ada yang baik. Poin C, Yesus berkata, enyahlah dari hadapanku. Diusir saudara, mau masuk surga kata itu, nyah. Ada seseorang yang mengucapkan kata-kata ini ya. Those who refuse to accept the invitation to come will have to obey the order to go. Mereka menolak untuk menerima undangan untuk datang, akan harus mentaati perintah untuk pergi atau nyah. Sekarang di dunia saudara masih hidup, Yesus ngundang. Tidak perintah dia, ngundang. Saya tidak mau. Bisa, nolak undangannya bisa. Tapi nanti dia akan bilang, nyah. Saudara harus mentaati, tidak bisa menolak. Kalau sekarang menolak undangan, ingat, itu bahaya. Nanti terpaksa mentaati perintah untuk pergi. Dan pergi dari surga berarti pergi ke neraka. Dalam dunia dia undang, semua diundang untuk dapat pengampunan dosa, keselamatan. Kalau terus-menerus ditolak, ada satu saat saudara tidak lagi terima undangan untuk datang, tapi saudara terima perintah untuk pergi, dan itu harus saudara taati dengan pergi ke dalam neraka. Saudara, orang-orang yang cuma punya hubungan lahiriah dengan Yesus tidak ada gunanya. Itu akan ditolak oleh Yesus. Jadi kalau saudara rajin ke gereja, sudah dibaptis, jangan merasa aman. Poinnya percaya atau tidak. William Hendrickson, semata-mata kontak lahiriah dengan Yesus tidak pernah menyelamatkan siapapun. Ya, saudara, jangan merasa aman hanya karena kontak orang Kristen dekat dengan pendeta atau apapun. Tidak ada ceritanya itu menyelamatkan. Percaya Yesus sebagai juru selamat itu menyelamatkan. Yang ketiga, saudara,
kontak dan surprise atau kejutan dalam ayat 28 sampai 30. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri campak akan keluar. Dan orang yang akan datang dari timur, barat, utara, dan selatan, dan yang akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan jadi orang terdahulu, dan ada orang terdahulu akan jadi orang terakhir. Saya bahas surprise-nya atau kejutan dulu ya. Pertama saudara, kamu ayat 28, orang yang terdahulu ayat 30 menunjuk pada orang-orang Yahudi justru masuk neraka. Ini surprise-nya. Mereka kira Yahudi selamat. Enggak, mereka masuk neraka. Lalu kedua, orang-orang dari timur, barat, utara, selatan, atau disebutkan orang terakhir dalam ayat 30 menunjuk pada orang-orang non-Yahudi yang mereka anggap masuk neraka. Ini yang masuk surga. Tentu tidak berarti semua orang Yahudi masuk neraka dan semua orang non-Yahudi masuk surga. Tentu tidak. Perhatikan kata-kata ada orang dalam ayat 30. Yang jelas tidak berarti semua. Tapi bagaimanapun ini surprise ya. Khususnya bagi orang-orang Yahudi yang beranggapan semua Yahudi masuk surga dan semua non-Yahudi masuk neraka. Terbalik semua. Saudara, akan terjadi surprise nanti itu pada akhir zaman. Jangan heran, nanti banyak orang yang aktif ke gereja melayani Tuhan, bahkan hamba Tuhan, bahkan rasul. Pasti ada rasul satu, Yudas Iskariot. Jangan heran, ini surprise nanti. Di neraka. Juga jangan heran kalau ada penjahat, pelacur, orang-orang yang sampah masyarakat yang dianggap dosa tidak karu-karuan, ternyata masuk surga. Karena mereka bertobat, percaya pada Kristus, dan mereka diselamatkan. Juga jangan heran kalau ada orang Kristen yang menjadi Kristen setelah saudara justru masuk surga. Saudara sendiri yang masuk Kristen duluan tapi tidak pernah sungguh-sungguh, ternyata saudara yang masuk neraka. Bahkan bisa ya orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh ini nginjil. Oh, salah tobat sungguh-sungguh. Ini yang terdahulu, ini yang terkemudian. Tapi ini yang masuk surga, ini yang tidak. Jangan heran. Sekarang kita lihat kontras. Pertama, sebagian manusia akan dicampakkan keluar, di mana akan terdapat ratap dan kertak gigi ayat 28. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi, jelas menunjukkan sakit yang luar biasa yang harus dialami oleh semua orang yang masuk neraka, dan ini mereka alami selama-lamanya. The Bible Exposition Commentary berkata, ini merupakan gambaran tentang orang-orang yang diliputi dengan penyesalan karena mereka melihat betapa bodoh penundaan mereka. Tapi astaga, itu terlambat. Salah satu dari penderitaan yang mendalam dari neraka adalah ingatan tentang kesempatan-kesempatan yang dibuang atau disia-siakan. Ini salah satu ya. Nyesel. Dulu aku diinjili, dekat sekali dengan keselamatan. Kenapa aku tidak terima? Menyesal sampai selama-lamanya tidak ada gunanya, saudara. Percuma. Poin kedua, saudara, sebagian manusia akan duduk makan, ayat 28 ya, dari utara, barat, timur, selatan duduk makan, menunjukkan pesta perjamuan besar dalam kerajaan surga. Saya tidak tahu surga bisa lihat neraka itu pasti, tapi mungkin sebentar atau terus itu saya tidak tahu. Yang jelas cerita Lazarus dan orang kaya bisa saling bicara, bisa melihat. Bayangkan kalau orang di neraka melihat, aduh, yang di surga makan enaknya rek. Dan di situ sudah tidak ada kolesterol, tidak ada apa, tidak ada tekanan darah tinggi, bisa makan bebas enak-enaknya. Yang di neraka, satu tetes air pun tidak bisa dapat. Ini bisa melihat, ini nambah siksaan, saudara. Ya, sudah geton-geton, aduh, coba aku dulu percaya di Injil Pak Budi dulu. Aku dari sana, dari sini. Tapi percuma, tidak ada gunanya. Oh, ngiler lihat sana makan. Sekarang saja mungkin sudah pernah ngiler kalau melihat, wah, saudara melarat makanannya tahu tempe, yang sana makan, waduh, makanan mewah segala macam. Tapi itu kontras itu akan jauh lebih hebat nanti. Di situ tidak ada makanan, minum, bakar, siksa, ada karu-karu sana, enak luar biasa. Tapi saudara bisa mengalami itu kalau sekarang sudah mau percaya Kristus.
Tapi kalau saudara tolak Kristus sampai saudara mati, saya jamin itu tempat saudara. Ngiler seumur hidup. Seumur hidup, selama-lamanya. Tidak ada batas. Yang ketiga saudara, orang yang terdahulu akan jadi terkemudian. Ayat 30 sesuatu yang menarik ya. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan jadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Seringkali kita dalam Kristen itu, ya ini orang baru, aku lebih senior, aku lebih pintar, aku belum tentu tidak disalib. Ya, Tuhan berkata, ini menunjukkan bahwa mereka yang mau masuk ke dalam kerajaan itu harus berjuang. Akankah saya dilewati, ditinggal atau disalib gitu ya oleh para juniorku? Akankah aku yang mulai dulu, yang mulai dulu dan berdiri lebih dekat, luput dari surga pada waktu orang-orang yang lain yang kurang memungkinkan masuk ke dalamnya? Jika itu didapatkan dengan berjuang, mengapa aku tidak berjuang? Saudara ingat ya, disalib itu memungkinkan. Apalagi saudara Kristen lebih dulu, tapi cuma Kristen-Kristenan, salib. Yang kemudian ini jadi yang di muka. Saudara yang tadi di muka jadi di belakang, masuk neraka bahkan. Kan itu belajar serius, berjuang serius terus menerus. Kalau saudara ingin mendapatkan keselamatan untuk surga, percayalah Yesus. Buktikan iman itu dengan berjuang serius dan terus menerus sampai bertemu Tuhan muka dengan muka. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin serta berkati dalam sepanjang acara firman. Kami sudah melihat ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada gunanya. Dalam kami ingin tahu, tolong Tuhan arahkan dan memberikan kami pertimbangan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan berguna yang betul membangun kami. Tapi di atas semua Tuhan, tolong kami sadar bahwa perbuatan baik tidak pernah bisa menyelamatkan. Bahkan kedekatan secara fisik dengan Kristus, seperti keberadaan kami di gereja, di baptis dan sebagainya, juga tidak pernah bisa menyelamatkan kami. Hanya iman yang sungguh-sungguh pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menyelamatkan kami. Dan iman itu harus terbukti keasliannya dengan perjuangan mati-matian sampai kami mati. Tuhan, kami saat ini berdoa sekali lagi, kalau ada orang-orang di tempat ini yang belum percaya, tolong mereka sadar apa yang menantikan mereka. Pengusiran dari Kristus yang harus mereka taati, masuk ke neraka. Biarlah itu membuat mereka ngeri sedemikian rupa sehingga mau percaya pada Kristus dan diselamatkan. Kami yang sudah diselamatkan dengan sungguh-sungguh, kami bersyukur atas anugerah itu. Tolong kami rajin memberitakan Injil pada orang-orang lain, supaya lebih banyak lagi orang boleh dibawa pada Kristus dan juga diselamatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.